Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat pagi teman-teman semua, khususnya mahasiswa FIDIMIS KIP yang mungkin kali ini nonton video ini di waktu pagi hari sambil mungkin tanya sarapan dan sebagainya sambil kuliah. Terus juga saya ucapkan selamat siang juga kepada teman-teman khususnya mahasiswa FIDIMIS dan KIP yang mungkin nontonnya lagi ya di waktu siang hari lah. Dan juga selamat malam juga tak lupa bagi teman-teman yang mungkin sudah rebahan ya di waktu malam hari. Mungkin dalam konteks program ini bukan berarti ya malas tapi ya lebih istirahat sebenarnya. Saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman semua ya di waktu yang kali ini di video ini. Perkenalkan, saya Ahmad Abdurrahman selaku perwakilan dari divisi Jadwal ingin mengadakan bincang santai atau podcast dengan salah satu tokoh pemerintah seniman kita yang mungkin urgent di bidang YBM. Ini nantinya kita akan membahas bagaimana sih apa itu YBM sendiri. Jadi mungkin YBM, nama YBM itu asing bagi teman-teman yang ini sih kita itu. Jadi kita akan lebih kenal jauh apa sih organisasi YBM itu sendiri. Ya, dan mungkin langsung saja ya apa di video yang ini tonton sampai akhir, awal sampai akhir, jangan sampai lewatin ya, momen perbincangan kita yang insya Allah seru. Nah saja ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sofiur atas undangannya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Mas Sofiur dan kawan-kawan semakin sukses, semakin maju dan juga diberikan kesehatan. Kenapa manggilnya saya Pak Ketum ya? Dia sebagai ketua umum yang disebut mungkin ingin kenal jauh, ingin kenal lebih jauh, lebih dekat lagi dengan Pak Ketua Umum kita. Silakan Pak Ketua bisa ya berkenalan diri lah. Oke, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, kiranya saya akan memperkenalkan diri. Nama sendiri, nama Azwar Anas, tempat tanggal lahir saya asli Demak 14 Februari 2000 ya. Jadi saya kelahiran 2000 sama seperti teman-teman angkatan 2018 yang apa namanya mungkin ada yang seumuran saya, mungkin dan ada juga yang 2018 bisa apa namanya lebih tua dari saya. Terus apalagi ditanyakan? Ya itu mungkin statusnya Pak. Saya statusnya mahasiswa semester 6 jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Apa namanya untuk apa namanya statusnya untuk ya masih lajang atau sudah punya gitu kan. Ini teman-teman mahasiswa FIDIMIS gitu ya. khususnya ya yang cewek-cewek yang mungkin kaum hawa pasti ya mengharapkan ini Pak Ketua Umum ini masih single atau enggak gitu ya. Jadi untuk masalah status saya sendiri apa namanya kalau status diri itu juga saya masih sendiri, belum ada yang punya. Tapi saya masih dikaruniai kedua orang tua dan saya masih punya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, itu bisa dikenalin ya. Nanti catat nomornya ada di bawah gitu. Bisa hubungi sedikit ya bisa dikenal. Langsung saja Pak Ketum mungkin ya apa sih bergabung di YBM Pak Ketum? Oh ya. Jadi begini Mas Odi, saya tuh bergabung di Bismillah itu tahun 2018. 2018 itu saya pertama masuk di kampus, tepatnya tuh apa namanya saya waktu itu kan saya masuk di kampus itu 2018 dan itu ada apa namanya pembukaan beasiswa FIDIMIS itu kan di apa namanya akhir semester tahun. Jadi setelah akhir semester 1 saya apa namanya mengikuti kegiatan program dari beasiswa FIDIMIS. Di antaranya itu ada beberapa step-stepnya. Yang pertama step pembebasan dan sampai apa namanya home visit gitu, dan itulah yang mulai start saya bergabung di setelah itu mulai tahun 2018. Mungkin ya tadi kan ya, saya singgung tadi itu Mas Azwar ini sebagai ketua umum. Ini mungkin bisa ceritakan singkat Pak. Ya saya singkat bagaimana bisa jadi ketua umum YBM ini sendiri. Jadi begini teman-teman semuanya, mungkin dia apa namanya ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Apa namanya saya tuh waktu dulu kan ini
2018 saya juga ikut kepengurusan di tahun 2017. Jadi apa namanya bisa dikatakan saya itu pengurus apa namanya ya yang berkelanjutan gitu. Jadi apa namanya saya pengurus 2017 terus dan alhamdulillah sekarang disambung ke pengurus 2018. Jadi itu yang tahu lah ya, tahu kemarin programnya apa. Ya kurang lebih seperti itu mas. Jadi apa namanya untuk masalah program kerja dan lain sebagainya itu saya apa namanya tinggal meneruskan dan memperbaiki program-program yang kurang maksimal. Gitu ya. Jadi gini, ngomong-ngomong soal YBM tadi sempat singgung bagaimana kita YBM sebenarnya. Kan pasti teman-teman khususnya mahasiswa visi misi dan KIP pasti YBM itu apa sih? Masih penasaran nggak? Oke, langsung saja kita bahas. Mungkin ya bisa jelasin oleh Pak Ketum. Bagaimana sih sejarah singkat mengenai YBM sendiri? Mungkin dijelaskan YBM itu kepada apa, jelaskan seperti apa, dan juga berdiri tahun berapa. Ya. Silakan Pak Ketum. Jadi begini ya teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa bidik misi dan KIP. Apa sih itu ya Bismillah gitu. Apa sih itu YBM gitu. Jadi saya akan mungkin menceritakan apa namanya sejarah singkatnya saja. Karena apa namanya sejarah Bismillah itu kalau saya ceritakan itu sangat panjang sekali Mas Sofir. Jadi apa namanya bisa dikatakan panjang kali lebar, tapi nggak kali tinggi. Cepet-cepet ya gitu. Itu bisa insya Allah nanti di akhir pengurusan kita juga akan rekap lagi. Gitu. Jadi begini ya, namanya Bismillah itu apa namanya dibuat pada tahun 2012 gitu. 2012 apa namanya waktu itu dulu belum ada namanya. Jadi di tahun 2012 itu kan pengurus itu kan apa namanya ya kepengurusan yang pertama. Jadi waktu itu dulu kita masih komunitas, belum tahu organisasinya apa, namanya apa belum tahu. Dan itu di tahun 2012 itu di kepengurusannya Mas Solikin kalau nggak salah itu pengurus yang pertama. Dia itu apa namanya mengajukan seperti apa namanya kayak surat pengajuan gitulah atas nama organisasi bidik misi gitu. Jadi apa namanya di pengurus yang pertama ini mencari inspirasi nama apa yang namanya yang cocok buat organisasi bidik misi kan gitu. Dan mulai disitulah apa namanya di kepengurusan tahun 2012 itu pengurus di tahun itu dia mengadakan sebuah rapat apa namanya untuk apa namanya membuat untuk mencari nama gitu. Dan alhamdulillah apa namanya setelah melalui beberapa proses itu apa namanya terjadilah dan terbentuklah nama Ya Bismillah. Kalau nama Ya Bismillah itu apa namanya kalau saya tidak salah itu atas usulannya Mas Sabar kayaknya. Pertama kali itu ya? Enggak, yang pertama kali itu kan Mas Solikin. Mas Solikin itu pengurus di tahun pertama di tahun 2012. Kalau Mas Sabar itu yang 2013 gitu. Jadi apa namanya Mas Sabar mengajukan nama seperti itu dan di ACC oleh Mas Solikin, dan Mas Solikin itu mengajukan ke bagian akademik di bagian kasubag. Jadi kasubagnya waktu itu dulu belum kasubagnya sekarang Mas. Jadi itu kasubagnya itu apa namanya bisa dikatakan itu sudah berganti beberapa kali ya. Yang pertama itu yang tahun 2012 itu kalau nggak salah itu masih Bu Astuti. Beliau sangat tegas sekali dengan mahasiswa Bismillah. Saya juga salut sama beliau. Semoga beliau masih tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi setelah apa namanya pengurus yang pertama itu Mas Solikin mengajukan, dan itu kan melalui beberapa proses, yaitu dia mengajukan itu ada apa namanya ditanyai, dan ini artinya apa Mas, maksudnya apa gitu Mas apa namanya Mas Solikin itu menjelaskan, dan ternyata itu alhamdulillah di ACC oleh apa namanya dari kemahasiswaan sendiri itu di ACC. Dan setelah di ACC pengurus di tahun 2012 itu dia mengadakan sebuah apa namanya seperti kayak apa ya kayak mendemonstrasikan nama seperti itu loh Mas gitu. Jadi mendeklarasikan itu tepatnya tanggal apa namanya 12 Agustus, dan itu apa namanya yang sampai sekarang dijuluki kelahiran Ya Bismillah 12 Agustus. Jadi
mungkin itu sejarah singkatnya dari namanya dan ini terus apa toh arti ya Bismillah itu kan gitu. Jadi ya Bismillah itu kan dari kepengurusan dulu itu kan ada yang namanya seperti kursus bahasa mas. Iya. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Arab kan gitu. Di mana mas? Nah, itu kan terjadi di Pare, di Pare Jawa Timur. Itu jadi nama ya Bismillah itu kan tergabung dalam 3 makna mas. Jadi ya Bismillah itu tergabung jadi 3 makna, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Dan kata-kata yang terakhir itu kan dari kata-kata bahasa Arab, Limardotillah itu. Yot Association of Bidding Machine Mardotillah kan gitu. Jadi Limardotillah itu diartikan sebagai mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping ya Bismillah itu mahasiswa bidding machine itu berprestasi di akademik dan non akademik. Mereka itu memberikan keridhaan kepada mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan beasiswa ini tidak secara cuma-cuma dan itu bisa bermanfaat bagi semua kalangan. Ya, semoga ya tadi namanya terdiri dari 3 kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab itu ya. Iya. Dan yang terakhir mungkin yang paling kenal Alhamdulillah itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin lebih lanjut ke dalamnya lagi Pak Ketum, ini struktur yang ada di organisasi IBM itu apa aja ya? Mungkin ya sekarang di kepengurusan Pak Ketum inilah bisa jelasin apa aja struktur kepengurusannya. Oke. Jadi di kepengurusan kita di tahun 2021 sekarang itu kan setiap angkatan pengurus itu kan beda-beda mas. Jadi struktur organisasinya kan berbeda-beda dan itu kebijakan dari ketua sendiri mau dilanjutkan apa mau berubah. Dan alhamdulillah di kepengurusan kami itu ada beberapa perbaikan. Jadi bisa dikatakan sedikit berbeda dengan kepengurusan yang kemarin. Kalau di kepengurusan saya itu, di kepengurusan kita itu ada yang namanya 5 divisi mas. 5 divisi. Yang pertama itu divisi Litbang, penelitian dan pengembangan. Yang kedua itu divisi sosial hubungan masyarakat. Yang ketiga itu divisi Jarkominfo. Yang kelima itu divisi inventaris. Terus yang ketiga itu sosial hubungan masyarakat. Gitu. Ada 5 divisi ya? 5 divisi dan masing-masing 5 divisi ini juga mempunyai tupoksi masing-masing mas. Jadi di Litbang itu membawahi bakat minat dan berbasis pengembangan mahasiswa bidding misi. Jadi teman-teman semuanya kemarin yang sudah dikirim Google Form oleh divisi Litbang itu bisa diisi dan sudah berjalan sampai sekarang itu sudah berjalan. Khususnya yang bakat minat Urbana sekarang juga sudah berjalan mas. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi dari divisi tersebut. Gitu. Terus yang di dalam sosial hubungan masyarakat sendiri itu juga kita berbasis yang kegiatan yang berbasis memberi. Jadi kita itu dikasih beasiswa itu enggak cuma buat kita sendiri, tapi semua semua kalangan itu harus merasakan gitu. Jadi kita itu sekarang diberi, jadi kita itu harus memberi gitu. Jangan nunggu kita mampu dulu mas. Tapi kita ini diberi, kita juga harus memberi gitu. Jadi seperti yang sudah terlaksana kemarin, alhamdulillah sudah terlaksana seperti ya Bismillah Peduli kemarin ada banjiran di Demak itu alhamdulillah kita sudah terlaksana dari Bismillah sendiri. Alhamdulillah mungkin ini ya baru awal juga dan alhamdulillah salah satu program sudah berjalan ya, mungkin bisa dilihat dari divisi masing-masing dan ada informasi yang lanjut dan juga bicara soal organisasi pastinya kan ada anggotanya juga ya. Ini Pak Ketum, berapa sih keseluruhan anggota dari ya Bismillah itu sendiri? Mungkin ya yang aktif di instansi ini, jadi 2018 dan 2020 ada berapa sih anggotanya semua? Iya. Untuk masalah anggota sendiri, kita itu kan anggota itu kan kita juga cuma 2018 sampai 2020 loh. Ya KIP ini berarti ya mas. Ya, kita itu kalau saya sebutkan itu semua anggota itu kurang lebih ya mas. Saya mungkin datanya mungkin lupa. Jadi saya ambil rata-ratanya saja. Kurang lebih kita itu ada di mulai tahun 2017 yang sekarang yang masih masih beasiswa sampai KIPK itu kurang lebih ada 700 anggota. Dari mahasiswa penerima KIP itu ada sekitar 700-an. Banyak sekali. Itu kalau buat demo itu pas itu ya? Iya, buat demo itu bagus. Ya tapi ya demo harus ada tujuannya. KIP lah. Terus ini Mbak Ketum sebagai ketua umum lah pasti ya punya visi misi di sini
apa sih proker unggulan dari BM itu sendiri, dan yang dilaksanakan setiap tahunnya dan setiap bulannya, setiap mingguannya itu proker unggulannya apa? Sebagai ya Pak Ketum ini pasti punya visi misi program unggulan yang ingin diraih di kepengurusan itu. Iya. Oke, apa namanya? Karena visi misi saya itu yang paling mengena, di hati saya, teman-teman. Itu kan apa namanya ya? Tetap apa namanya? Istilahnya itu mengembangkan dan juga apa namanya? Memajukan di bidang apa namanya? Bakat minat dan juga apa namanya? Prestasi di akademik dan akademik. Jadi apa namanya program kerja kita sendiri itu kan dari masing-masing divisi itu kan sudah mempunyai apa namanya tupoksi masing-masing. Jadi bisa dikatakan kalau kita gabung dalam bulanan sendiri itu kan kayaknya nggak maksimal karena sekarang itu masih pandemi. Jadi ya mungkin kemarin setelah raker kita itu sudah fix untuk apa namanya membuat program satu unggulan, yaitu program kita itu yang namanya itu anniversary ya bismillah. Nah, anniversary ya bismillah itu apa namanya nanti dilaksanakan pada waktu tanggal 12 Agustus ya. Jadi di situ adalah apa namanya ajang apa namanya kita untuk memberikan apa namanya program kerja unggulan. Jadi di program kerja tersebut kita mungkin ada semacam lomba-lomba Mas. Jadi seperti semarak gebiar lomba. Jadi ada lomba karya tulis, ada lomba apa namanya yang cover sholawat itu. Jadi kita adakan gebiar lomba tersebut di apa namanya di tanggal di anniversary itu yang untuk mencari potensi dari teman-teman mahasiswa visi misi dan KIP. Iya. Khususnya. Terus ini ya kan tadi udah disinggung udah ada yang berjalan prokernya dari bank dan sebagainya gitu kan. Iya. Proker kita yang terdekat sendiri ya Mas Obir ya. Ini kan menjelang Ramadan ya. Menjelang Ramadan. Jadi apa namanya bisa apa namanya kita kemarin sudah bilang sama divisi sosial masyarakat bahwa dia itu di kepengurusan proker dia itu ada yang namanya ya bismillah berbagi. Jadi seperti tadi yang mas yang saya jelaskan, kita itu kita diberi, jadi kita itu harus memberi. Dan mungkin sasaran dari apa namanya divisi sosial mungkin nanti bisa di panti asuhan gitu. Salah satu proker terdekat kita itu mungkin itu Mas. Oh ya, jadi jangan lupa kuota senar bisa mungkin dibahas dari masing-masing. Ya. Bila kita diberi, jangan lupa memberi gitu ya. Terus bagaimana sih cara teman-teman dari mahasiswa divisi dan KIP untuk mengikuti ya kegiatan agenda-agenda dari ya BM ini sendiri? Ya. Sebenarnya untuk masalah yang teman-teman semuanya kita bisa ikut sendiri itu kan kita kan sudah memberikan apa ya memberikan kemarin di waktu apa namanya seperti di divisi Litbang itu kan mereka kan mereka itu kan memberikan sebuah form dan form itu kan di dalamnya itu kan ada bakat-bakat dan minat-minat dari mahasiswa divisi. Jadi dari divisi minat bakat sendiri di dalam Litbang itu kan ada minat bakat. Salah satunya ada yang futsal, ada yang apa namanya rebana dan juga apa namanya yang ada yang sastra kepenulisan juga ada. Literasi ya. Terus ada yang rebana itu juga ada. Jadi mungkin dari teman-teman yang apa namanya bismillah dari teman-teman KIP bidik misi dari angkatan 18 sampai angkatan yang KIP itu bisa ikutnya di dalam kegiatan itu di kegiatan tersebut Mas. Jadi mungkin untuk kegiatan yang berbasis kita mengumpulkan massa banyak kita tuh belum bisa gitu. Soalnya pandemi ini ya. Masih pandemi gitu. Jadi ya diharapkan lah dari teman-teman mahasiswa bidik misi dan KIP itu beda dari mahasiswa lain gitu ya. Gitu. Itu yang punya ya banyak potensi bakat minat yang dimiliki masing-masing setiap mahasiswa punya bidik misi dan KIP ya. Nah seperti itu. Jadi ya silakan di YBM ini ada wadah, jadi yang disediakan oleh Pak Ketum silakan untuk diikuti. Bagi yang mungkin minat di kepenulisan, literasi, hadroh dan sebagainya silakan semua diikuti gitu ya. Dan ngomong-ngomong ini Pak Ketum, katanya mahasiswa bidik misi dan KIP itu wajib mondok, apa benar itu? Iya. Gimana? Jadi begini Mas, apa namanya untuk masalah mahasiswa wajib mondok itu kan di pengurusan pertama di tahun 2012 itu belum ada peraturan mahasiswa mondok itu belum ada. Jadi di pengurusan yang pertama itu belum ada. Waktu itu kan kasubagnya itu masih Bu Tutik ya. Jadi beliau mungkin ya beliau itu berpikirnya begini, mahasiswa apa namanya bidik misi itu bukan cuman berprestasi tapi juga apa namanya mempunyai akhlakul karimah kan gitu. Jadi mulai mahasiswa bidik misi itu diwajibkan untuk tinggal di pondok itu tahun 2013. Mulainya 2013. Mulainya tahun 2013 mahasiswa wajib tinggal di pondok.
Karena apa? Kita itu mahasiswa bidik misi itu apa namanya ya? Biar tidak istilahnya itu nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu open gitu loh, nggak terlalu menggabungkan uangnya ya, gitu dia kan, terlalu ya. bebas gitu loh. Jadi setidaknya itu waktu kita itu memang benar-benar waktunya tuh efisien lah. Ya di kampung, maaf, ya di kampus, ya di pondok gitu. Ya. Jadi ya kuliah ya juga sambil ngaji juga gitu ya. Terus ya sejak kapan tadi 2013 gitu ya? Apakah ada batasannya mungkin ya semester ini mulai dari semester berapa sampai semester berapa wajib pondoknya itu bisa jelasin juga? Kalau apa namanya ya, menurut sumber ya, menurut sumber di saya apa namanya yang saya gali dari demis itu untuk masalah di akhir pondok itu di semester 6 di semester 6 itu dulu mas. Dulu ya. Tapi kalau sekarang itu mungkin nanti sampai lulus. Sampai lulus bisa dikatakan itu sampai lulus. Wajib pondok Wajib di pondok. Wajib di pondok. Terus gini Pak untuk ya pastinya kan ada peraturan yang ada di IPM itu sendiri. Soalnya ya kita udah dibeli gitu. Kita nggak bisa semena-mena lah. Kita harus ya memberikan lagi apa yang kita miliki ke kampus, mungkin bakat kita, prestasi kita, dan juga mungkin ya ke apa namanya ya keterlibatan kita dalam kampus gitu loh. Iya. Pengabdian kita kampus apa sih untuk ya peraturan apa yang harus Iya. kita atur. Ya, apa namanya untuk masalah peraturan sendiri sebenarnya peraturan itu nggak terlalu apa namanya ya mas, nggak terlalu sulit ya. Kalau menurut saya itu peraturannya mudah. Kita kan waktu kita mau apa namanya waktu mau penandatangannya itu kan ada peraturannya, ada apa namanya Ada kontrak gitu ya, ya? kontrak belajarnya. Dan itu kan tertera peraturannya itu kan kita tuh wajib di pondok. Yang kedua IPK juga kita apa namanya IPK? IPK itu 3 minimal 325 ya 325 apa namanya jadi yang paling ditekankan itu mungkin yang pertama itu ya IPK sama yang di pondok itu mas. Yang di pondok itu yang di pondok itu yang paling ditekankan. Jadi apa namanya untuk masalah apa namanya yang kita itu apa namanya berprestasi itu ya memang wajib. Kita wajib. Jadi apa namanya kita diberi kampus, dan yang paling terpenting itu kita tuh harus menjaga nama baik instansi. Saya itu sebagai bidik misi jangan sampai kita memberikan nama yang apa namanya istilahnya nama yang kurang baik di dalam instansi, istilahnya itu seperti itu. Yang penting kita tuh tetap menjaga nama baik dari Yayasan Salafi. Banyak sekali yang sudah dipaparkan oleh Pak Kapus sendiri. Mungkin ya ini terakhir tapi belum terakhir ya. Pesan dan kesan menjadi anggota dari IPM itu sendiri seperti apa? Tadi kan sudah saya bilang. Oh iya. Untuk yang kesan dan pesan itu apa namanya ya? Yang jelas saya bahagia sih di apa namanya di IPM itu saya jelas bahagia, dan saya juga berterima kasih dan wujud apa namanya berterima kasih saya itu memang apa namanya ikut andil di dalam kegiatan Bismillah. Khususnya saya mengikuti kegiatan Bismillah sendiri mas. Gitu. Untuk masalah apa namanya keluh kesahnya saya kira nggak ada, karena saya melakukan hal seperti itu saya niat ibadah, saya niat dengan mengabdi. Terus ini Pak Kapus, ya ini terakhir tapi paling harapan kita dari untuk IPM ini itu sendiri apa? Soalnya kan ya kita punya jargon ya, do the best, don't do the best, always be the best ya gitu ya. Weekend, Iya, weekend. Coba. Oke. Harapan saya sendiri juga, saya berharap untuk Bismillah ke depan itu yang pertama kita tuh tetap apa namanya menjaga nama baik dari instansi. Yang kedua kita tetap apa namanya selalu apa namanya berprestasi. Yang ketiga itu memberi mas. Kita itu yang terpenting. Jadi kita tuh dikasih uang negara, dikasih beasiswa negara. Kita itu bukan yang menikmati itu bukan cuma kita gitu. Jadi istilahnya itu memang uang itu benar-benar bermanfaat. Jadi beasiswa kita itu memang benar-benar bermanfaat untuk semua kalangan. Mungkin ya semua udah dipaparkan oleh Pak Kapus sendiri. Ya mungkin harapannya ya apabila kita diberi ya kita harus memberi lah. Yang mungkin poin penting yang kita atur kita perlu semua yang ada yang pada nonton video kali ini. Oke, mungkin cukup itu dari perbincangan kali ini. Terima kasih Pak Kapus atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam perbincangan ini banyak salah kata dari saya sendiri, dan mungkin untuk yang di rumah saya sendiri selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan dalam ya berlangsungnya acara bintang kali ini, dan juga
tetap jaga kesehatan teman-teman semua yang di rumah di masa pandemi ini, tetap produktif, tetap tadi apa yang saya katakan itu cermati apa yang perlu ditaati, apa yang mungkin dihasilkan oleh teman-teman suatu divisi KIP. Mungkin jauh itu dari saya. Ada tambah lagi Pak Ketum? Oke, cukup. Oke, cukup ya. Mungkin jauh itu untuk video kali ini semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya dari divisi sepak bola yang sebenarnya Saltika. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.